Bapak tanya ke mama aja mak. Yuk. Mampu banamo mak. Ato din nagawiyaw ako. Ibu jantan mak. Jadi sampiang kami lalu di situ mak. Angker di Jepang. Iya, iya, iya. Terjadi pembunuhan deh Iya, iya. dalam informasinya mak. Iya, iya. Nah itulah minta pedoman ke mama Iyalah, gitu iya. mak. Gitu, Mak. Jadi sahabat, mungkin sahabat bertanya, kenapa nama rimba ini itu angker? Namanya rimba kejahatan atau rimbu kejahatan. Nah, untuk mengetahui itu, kita sudah berjanji dengan seorang narasumber di daerah ini, namanya Pak Silai. Jadi kita akan segera menuju ke sana. Jadi sahabat, tadi kami sudah mewawancarai narasumber, itu Pak Silai, yang beliau tidak bersedia untuk diliput. Jadi kita hormati privasi beliau. Jadi ceritanya, menurut pendapat beliau tadi, ini awal kejadian kenapa ini dinamai rimbo kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua dengan channel Pramana Yose. Hari ini kita berada di sebuah desa Kajai atau Nagari Kajai. Kita akan menelusuri sebuah tempat yang bernama Rimbo Kejahatan. Ini bagaimana misteri Rimbo Kejahatan? Mari kita ikuti perjalanan ini. Bermula dari suatu kejadian. Kira-kira tahun 80-an, dia lupa tadi katanya, perkiraan beliau tahun 85 dan 86 itu ceritanya, tahun 85 dan 86. Jadi ada kejadian di situ pembunuhan, pembakaran mayat seorang perempuan. Di kejadiannya waktu malam itu di sana ada penduduk yang sedang ada di ladang, sedang dapat jauh tempat itu, melihat api besar di bawah itu. Tapi mereka tidak menyangka seperti itu. Kemudian besok paginya mereka pulang dari ladang mau ke kampung. Mereka lewat di sana, ternyata sudah ada didapati oleh mereka itu situ mayat yang tulang belulang, yang tinggal tulang belulang yang sudah dibakar menggunakan ban mobil, sehingga waktu itu ributlah. Masyarakat tidak tahu ini siapa orang ini. Orang ini rupanya bukan orang Pasaman Barat, Dia berkata kemudian diketahui ternyata beliau adalah orang Bukit Tinggi, salah seorang pengusaha, pedagang di Bukit Tinggi. Dan kemudian juga diketahui bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah anak angkatnya sendiri. Jadi pembunuhan itu terjadi di Bukit Tinggi, kata beliau. Kemudian yang membunuh ini mau membuang mayat ini, menghilangkan jejak. Berangkatlah dari Bukit Tinggi melalui panti, melalui Talu. Berapa jauhnya tuh wilayah yang mereka lalui?
sepanjang jalan itu kan ada batang air, ada rimba pekat, rimba panti, ada batang-batang air di talu. Nah, tapi kenapa tidak di situ dibuang? Kenapa harus dikajai dibakar? Mungkin itu salah satu, mungkin Tuhan sudah menunjukkan ini kasus ini terbuka. Ternyata pada malam itu cerita beliau, ada masyarakat yang mengetahui ada mobil yang lewat, kemudian ada orang membeli bensin dengan jerigen. Jadi mungkin ini salah satu petunjuk-petunjuk yang bisa diambil oleh kepolisian, sehingga ini terbongkar, diketahui siapa pembunuhnya dan siapa yang dibunuh itu. Ternyata yang dibunuh itu adalah saudagar dari Bukit Tinggi. Pembunuh yang terjadi di Bukit Tinggi, yang membunuhnya itu adalah anak angkatnya sendiri. Jadi semenjak itu, menurut narasumber kita tadi, maka rimba itu dinamakan oleh masyarakat rimbo kejahatan. Dan sebelum-sebelumnya ini rimbo ini memang rimbo yang cukup angker untuk dilewati. Jadi itu makanya namanya rimbo kejahatan. Dan yang menarik lagi menurut beliau tadi, setelah kejadian-kejadian itu, di sini juga pernah juga terjadi pembegalan-pembegalan. Karena daerahnya ini kan pas di rimba, jalannya sepi sekali itu kan. Dan masyarakat juga sering melihat penampakan-penampakan. Ini menurut cerita beliau. Katanya beliau pernah melihat ada penampakan itu kan ada dekat sebelum Bengkolan itu kan ada rumah, ada pondok itu kan. Tapi sering orang melihat penampakan. Tapi itu kan boleh percaya boleh tidak. Kadang-kadang kan suatu kejadian itu dijadikan mitos. Walau alam. Itu menurut narasumber kita yang tadi.